Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fikria Waslia dari kelas B Teknologi Pendidikan Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video ini, saya akan sedikit sharing materi mengenai psikologi pendidikan. Nah, adapun submateri yang akan saya jelaskan yaitu pengertian psikologi pendidikan, ruang lingkup psikologi pendidikan, teori belajar dalam psikologi pendidikan, dan peran psikologi terhadap pendidikan. Simak materinya baik-baik ya. Selamat belajar. Pengertian psikologi pendidikan. Nah, seperti yang kita lihat, psikologi pendidikan terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan pendidikan. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Sedangkan pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Sehingga dapat disimpulkan pengertian psikologi pendidikan berujuk pada menerapkan psikologi ke dalam proses yang membawa pengubahan tingkah laku dengan kata lain untuk mengajar. Adapun arti psikologi pendidikan itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang belajar, pertumbuhan, dan kematangan individu serta penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap reaksi manusia. Pendidikan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi proses mengajar dan belajar. Setelah mengetahui pengertian psikologi pendidikan secara umum, ada juga beberapa pengertian psikologi pendidikan menurut para ahli. Nah, di antaranya, yang pertama, menurut Muhyiddin Syah pada tahun 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menurut Witherington, tahun 1982, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis terhadap proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Dan yang ketiga, menurut Elliot dan kawan-kawan, pada tahun 1999, psikologi pendidikan adalah penerapan teori-teori psikologi untuk mempelajari perkembangan, belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang muncul dalam dunia pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki ruang lingkup yang menjadi dasar dan batas yang membedakannya dengan keilmuan psikologi lainnya. Menurut Sumadi Suryobroto, ruang lingkup psikologi pendidikan diantara lain, yang pertama yaitu pengetahuan. Proses belajar mengajar memberikan dampak secara pengetahuan atau kognitif pada peserta didik yang awalnya tidak tahu tentang materi yang diberikan menjadi tahu. Yang kedua yaitu pembawaan. Proses pembelajaran yang interaktif dari guru akan memberikan motivasi dan respon positif dari anak didik saat proses belajar mengajar. Nah, pembawaan ini dimiliki seorang pengajar sebagai gaya penyampaian materi dan konsep pengajaran selama berada di kelas. Yang ketiga yaitu proses-proses tingkah laku. Menurut Sujabrata, psikologi pendidikan ditinjau secara dinamis, yakni mencakup perubahan perilaku seperti yang pertama, perubahan perilaku karena pertumbuhan dan perkembangan, dan yang kedua, perubahan perilaku karena belajar merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu hakikat dan ruang lingkup belajar. Hakikat merupakan hal yang mendasari dalam proses belajar. Hakikat dan ruang lingkup belajar mengacu proses pembelajaran seperti interaksi materi yang diberikan kepada siswa. Selanjutnya yang kelima, perkembangan siswa. Guru mempengaruhi perkembangan siswa dari tingkah laku yang ditunjukkan ketika di kelas. Ketertarikan atau keaktifan saat mengikuti pelajaran, hasil yang didapatkan ketika tes, dan juga perkembangan siswa yang tampak dari sikap, cara berbicara, interaksi dengan guru, dan temannya, semua itu merupakan hasil dari proses pembelajaran. Yang keenam adalah faktor yang mempengaruhi belajar. Situasi belajar sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Situasi seperti tempat dan suasana sangat mempengaruhi keberhasilan mengajar seorang guru. Yang ketujuh, pengukuran pendidikan. Pengukuran pendidikan merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap peserta didik setelah mendapatkan proses pembelajaran dalam waktu tertentu. Yang kedelapan, aspek praktis pengukuran.
Aspek praktis pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui perubahan perilaku siswa hasil dari proses pembelajaran. Yang kesembilan, transfer belajar. Pembelajaran dengan sistem dan interaksi yang baik dan positif dengan komunikasi yang menyenangkan antara guru dan anak didik menyebabkan anak didik menerima ilmu yang diberikan dan menyukai gurunya. Yang ke-10, kesehatan mental. Kesehatan mental anak didik ditandai dengan keikutsertaannya dan keaktifannya dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, baik secara individu maupun berkelompok. Yang ke-11, pendidikan karakter. Karakter psikologi dibentuk dari budaya yang diterapkan selama masa pembelajaran di bangku sekolah oleh pendidik. Budaya berupa aturan-aturan kedisiplinan maupun asas dari kebudayaan yang ada pada suatu daerah. Dan yang ke-12 atau yang terakhir yaitu kurikulum pendek. Kurikulum merupakan kerangka pembelajaran untuk tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Teori belajar dalam psikologi pendidikan. Terdapat beberapa teori-teori psikologi pendidikan yang menjadi konsep dasar dalam pelaksanaan psikologi di dunia pendidikan. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku, di mana konsep yang diutamakan dalam teori ini adalah input atau stimulus yang diberikan, kemudian output yang merupakan hasil atau respon akibat dari stimulus. Yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif memfokuskan perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami sekitar. Dan yang ketiga yaitu teori Gestalt. Gestalt merupakan teori yang menjelaskan proses persepsi melalui penataan komponen sensasi yang memiliki hubungan atau pola menjadi kesatuan. Disimpulkan bahwa seseorang cenderung melihat sesuatu di sekitarnya sebagai kesatuan yang utuh. Peran psikologi terhadap pendidikan. Peran psikologi terhadap kurikulum pendidikan. Secara psikologis, pengembangan dari siswa didasarkan pada kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kemampuan tersebut dapat dilihat dari perkembangan sikap, motivasi, tingkah laku, dan komponen lainnya. Yang kedua, peran psikologi terhadap sistem pembelajaran. Terkait dengan teori-teori psikologi yang berdampak pada seseorang dalam bertingkah laku, psikologi juga mempengaruhi sistem pembelajaran pada dunia pendidikan dengan positif. Siswa menjadi bersungguh-sungguh belajar ketika respon psikologinya dibimbing oleh pengajar dengan baik. Yang ketiga, peran psikologi terhadap sistem penilaian. Psikologi juga telah memberikan peranannya dalam sistem penilaian. Misalnya saja dengan tes psikologi untuk mengetahui tingkat kecerdasan siswa, tes bakat untuk mengetahui bakat yang potensial terhadap diri siswa sehingga lebih mudah memberikan bimbingan dalam membantu mengembangkan potensi diri siswa. Nah, dari materi mengenai psikologi pendidikan ini dapat kita simpulkan bahwa psikologi pendidikan memberikan dampak dan manfaat dari berbagai aspek dalam pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pengajar untuk memahami siswa lebih dalam berdasarkan karakteristiknya, tahap tumbuh kembangnya, perilaku dan tingkah lakunya secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat dan sesuai sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien.